to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. Am I fill you like a pill to get my fill. No, do me in the worst way. Don't let me sleep, never say sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Halo Mas Adi. Ya Mas. Ya wes lah. Mas Adi, di sini saya mau nanya-nanya Mas Adi. Ini Jidan Furnitur ya Mas Adi ya. Ini Mas Ya. Adi adalah sebagai pemilik Jidan Furnitur, sebagai owner. Jadi Mas Adi sudah memulai bisnis perkayuan ini, permebelan sudah sejak tahun kapan Mas Adi? Kita mulai sejak 2014 Mas. Itu pun kita masih belum ada tempat usaha, kita masih bergerak di jasa, hanya dari mebel ke mebel A, B, C gitu. Kita resmi kita buka, ya memang bukanya dari 2014, cuma Itu mulai merintis ya Mas Adi ya? mulai merintis ya, betul sekali. 2014. Jadi awalnya sudah sebesar ini atau baru 1-2 kursi awal produksi? Cerita nih Mas, usaha merop gede ya, kita masih ada saksinya terpal tambak dulu ya, mulai rintisan kita pakai terpal tambak. Jadi perjuangan sangat berat Mas Adi ya? Wah, luar biasa. dari mulai awal buka sampai sekarang bisa dikatakan sudah cukup lama, dari 2014 hampir Yo, yang jelas hampir gini, 10 tahun ya Mas ya. jelas orang usaha itu ini ada jimatnya Mas, nggak semua orang usaha gitu. Jadi memang banyak cobaan dan ujian lah, baik secara modal, secara tenaga, pikiran, waktu. Pokoknya kaya anu lah Mas, kaya apa itu kalau makan Apa itu? wis kaya ini apa, petis kayak rujak pokoknya. Pahit apa manis, asam, ada asin semua ya? Ada semua. Jadi Mas Adi benar-benar memulai semua dari nol. Bisa dibilang dulu saya juga menyaksikan perjuangan Mas Adi dari nol, ikut mebel sana sini sampai pada akhirnya bisa buka mebel sebesar ini. Ini kapasitas produksi berapa Mas Adi? Ya, kita berbicara produksi itu kan ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang, ada. Artinya untuk jangka pendek itu kita ya melayani kaitannya pesanan-pesanan seperti kusen, pintu, Itu apa aja Mas Adi ya? Kursi, kusen, pintu, lemari. ya termasuk perabot juga Mas, ya dipan, kursi, lemari, Pokoknya semua yang berhubungan dengan perkayuan Mas, yang jelas perkayuan. semua bisa dikerjakan. Ini di hari Minggu ini juga masih banyak yang kerja Mas Adi ya. Dari kayak beberapa ada pekerja yang sudah datang, ada yang belum ya. Kalau minggu jadwalnya anu Mas, apa Banyak yang sambatan gugur gunung. Artinya bersih lah, Beres-beres Mas Adi. beres-beres. Berarti kalau hari Minggu banyak off-nya ya.
Ya hari Minggu itu memang kita kuatkan ngopi lah yang jelas itu. Kita undang ya, artinya ya free lah. Udah Sunnah, beruntung. sifatnya sunnah mas. Bisa produksi bisa enggak, Ya. bisa ya. Kerja yang ya penting ada. oleh, ora kerja ya oleh. Yang penting ada yang bisa Amati. dikerjakan ya. Ya. Terus Mas Adi, ini kalau untuk harga-harganya Mas Adi, apakah bisa bersaing dengan mebel-mebel yang lain? Kita harga variasi mas, memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kita juga ada kualitas A, B, C, D. Bahkan kita yang gratisan ada juga mas. Ada. Kayu bakar tapi utawa tatal lah. Gratisan juga ada. Oh ya, ini Mas Adi sepertinya di belakang ini baru bangunan baru Mas ya? Ya mas, Baru berapa hari ya? ya itu Baru berapa perluasan itu mas. minggu? Ini seperti banyak kayu-kayu stok buat produksi lemari, kursi. Kita alhamdulillah ini stok papan ini untuk kegiatan alemari pondok pesantren mas. Artinya Oh. kita distributor gitu. Oh iya. Berarti Mas termasuk salah satu vendor buat pondok pesantren gitu Mas ya? Ya. Itu berapa pondok Mas Adi yang bisa di Ada sekitar 25 pondok lah mas. 25 Ya. pondok? Wah, Belum satu Lampung lah mas, ya masih standar lah itu. luar biasa. Berarti sebenarnya kalau kita bicara dengan kayu itu, berhubungan dengan kayu itu sebenarnya bisa diolah jadi apapun ya. Wah apa aja bisa mas. Kayu itu, tapi ya kalau dibuat sayur ya nggak bisa mas. Bisa buat kayu bakar ya. Kayu bakar bisa ya. Kalau itu Mas Adi, apa sih perjuangan terus keluh kesah dari seorang mebel itu apa Mas Adi? Ya kalau berbicara keluh kesah itu banyak mas. Kita secara mental, secara beban sosial itu yang jelas pandangan masyarakat mas. Jadi ketika kita memulai usaha itu, oke, mereka berbondong-bondong antusias support. Tapi ketika per hari ini banyak bahasa-bahasa yang tidak sesuai dari awal. Artinya Contohnya? Nah, ya contohnya Maido mas. Wah, Jadi itu udah Maido. umum ya Mas ya. Makanya kita gratiskan juga untuk lingkungan atau masyarakat untuk Maido itu gratis itu buat saya. itu Malah hal-hal- saya jadikan motivasi. Nah, itu hal-hal umum yang bisa menjadi motivasi. Itu sudah terjadi di masyarakat luas sih Mas ya kalau soal Maido itu ya. Ya karena kita menggunakan rumus mas. Di mana ada sumur itu pecerainya pasti ada. Nah, ya benar. Ya saya anggap peceren lah itu. Terus Mas Adi, selain lemari, terus kursi, apa aja sih Mas yang bisa diolah dari kayu itu Mas? Ya kalau berbicara kayu itu apa aja bisa mas. Sebenarnya banyak fungsinya ya. Banyak fungsinya. Yaitu salah satunya yaitu ya diharap ya kalau kita di mebel itu harus sabar mas. Karena kalau nggak sabar apalagi kita dengar suara-suara yang itu menyakitkan, kita nggak sabar ya kayu ini bisa jadi media mas. Oh iya. Gebuk cengele kan gitu Juga loh. bisa ya. Bisa itu. Bisa banget ya Mas. Bisa. Nah Mas, kalau Mas, apa tuh namanya dalam Mas Adi penjualan, ini harus order dulu, pesan sesuai keinginan atau Mas Adi selalu produksi untuk selalu dijual, untuk bisa dijual? Kita sementara PO mas. Pay order Mas ya? Order. Nah, karena kita juga untuk stok belum mengarah ke sana sih. Karena Tapi untuk kita stok kayu melimpah Mas ya? melimpah mas. Ini kalau dibuat rumahan bedeng kayu bisa lah kalau Sudah jadi ya? jadi 20 unit nih mas. Di rumah biasa. papan itu jadi. Modal awal Mas Adi? Sebelum sampai sebesar ini modal awal dulu. Ya kalau berbicara modal awal, saya kan tidak ada garis keturunan dari mebel. Orang tua saya juga bukan orang mebel. Benar-benar. Modal awal yang pertama yaitu saya terinspirasi dengan supporter Surabaya mas, bonek. Bocah nekat.
bocah nekat pokoknya. Itu modal 1 nekat, 2 niat kan itu. Setelah itu jimatnya T3 Mas. Apa itu Mas? Jadi kita tekun mencari teken itu ya usaha ini insya Allah kita bakal tekan lah. T3 jari wong Jawa. Mantap. Itu sebuah motivasi untuk di pagi ini ya. Jadi di hari Minggu ini saya bertanya-tanya sama Mas Adi ya, apapun lah yang soal mebel ini, karena saya juga menyaksikan perjuangan Mas Adi dari dari nol sampai sekarang bisa sebesar ini, semua dilalui mungkin banyak rintangan lah. Sama halnya kayak kita perjuangan Mas Adi itu benar-benar dari nol sampai bisa kapasitas produksi berapa ratus lemari Mas Adi kalau untuk lemari-lemari pondok itu Mas Adi? Ya sementara sekitar 1.800 Mas. 1.800 lemari untuk berapa bulan? Itu sebenarnya itu Bulan atau musim? Itu 1 musim itu agenda ajaran baru itu Mas. Jadi kita itu kan distributor khususnya lemari pondok pesantren itu per pondok itu kan masing-masing mempunyai apa kapasitas atau pendaftar santri kan, ada yang 200, ada yang 300 per pondok itu. Jadi variatif kalau jumlah apa siswa ajaran barunya. Itu bisa dikerjakan berapa bulan? Bertahap atau langsung jadi? Ya kalau untuk tahun ini Mas, khususnya lemari ini kita buat jauh-jauh hari. Bahkan kita juga bukan sombong, tapi kita menawarkan semacam konsep kontrak lemari itu non DP. Jadi kita buat di awal dulu tanpa DP. Jadi itu ada Mas Adi sudah menyiapkan program tersendiri ya? Ya artinya saling inilah Mas, saling menguntungkan karena untuk kesinambungan ya. Untuk durasi 2 bulan sebenarnya pondok pesantren itu pesan dengan saya sebagai distributor melayani sekitar 1.000 sampai 2.000 lemari itu kurun waktu 2 bulan itu kobol-kobol cara bahasa Jawa deh. Kobol-kobol. Jadi untuk 1 bulan bisa produksi berapa lemari Mas Adi? 1 bulan itu kalau tukang kita orang 30, 1 tukang itu bisa 3 lah, 3 per hari. Ya 3 berarti 3 kali 30 itu 90 lemari. Tapi kan kita kalah di kayu itu Mas. Oh kayunya stok kayunya Mas ya. Tukang circle ada 5 itu dalam 1 hari itu nyerkel buat papan 2 kibis kobol-kobol tukangnya ya, cengep-cengep. Benar-benar Mas. Ada ngapapan Mas ya? Saya ngerokok dulu ini. Oh iya. Bisa Mas di samping rokok Mas. Rokoknya wayan Mas. Rokoknya wong Bali. Beli bukan Mas ya? Rokoknya ketut. Nah, kalau kita kan sudah ngomongin itu Mas ya. Kalau untuk profit Mas Adi dari 1.000 lemari itu kita bisa berbicara uang itu berapa yang bisa dihasilkan Mas Adi? Ya kalau berbicara kita nggak usah berbicara profit Mas ya. Kalau profit itu yang enak kita berbicara omset aja lah. Kita pukul rata-rata itu lemari itu harganya 400 Mas. Ya tinggal dikaliin kalau kali 2.000 400 kali 2.000 ya kurang lebih itu bicara omset segitu. Udah itu udah lumayan banyak banget Mas Adi ya. Kalau kita udah ngomongin usaha berarti kan kita harus ngomongin profit ya Mas Adi ya. Iya Mas. Tujuan untuk usaha itu kan juga nomor satunya profit. Dari profit yang dihasilkan berapa tuh bisa keuntungan bersih Mas Adi dari dipotong dari modal kayu, bayar tukang. Ya kalau berbicara itu kira-kira itu aja kira-kira. Ya kira-kira ya lumayan lah Mas lah. Bisa untuk mencukupi semua Mas Adi ya. Ya karena kita kan masih berbasis pengembangan Mas. Ya. Kalau nggak pengembangan ya kita berbicara gaya hidup ya sebenarnya sudah selesai urusan gaya hidup. Cuma kita kan terus berkembang gitu. Ya, benar. Ya bukan kok piye-piye Mas yo. Jajane cara Innovaribon ya ketuku. Nah, tapi kan ya bukan itu.
Kita bisa masih berkembang lagi. pengembangan terus. Ya ora Innova kijang kotak lah Mas minimal. Minimal ya. Berarti ini yang kerja yang permanen ada berapa orang Mas di sini Mas? Yang permanen sementara ada orang 8, dibantu ini 2 makhluk ini semacam ponakan ini. Ya. Oh ada yang pembantu permanennya 2 orang ya. Semacam keponakan lah. Tapi itu saya juga lihat ada itu Mas kayak dipan itu banyak apa Ya. itu kayak buat perorangan itu juga banyak Mas Ya, yang order ya. Itu pribadian Mas, Pribadi buat Jadi perorangan. kita juga melayani sesan, melayani kalangan garis menengah ke bawah, garis jaluk murah tapi api itu Bisa ada. bisa itu berarti. Itu rumusnya angel Mas, murah tapi api. Kalau sistem pembayaran Mas Adi bisa cash, nyicil, kredit, Bahkan atau kita semua bisa? Mas, ya per hari ini alhamdulillah saya melihat wajah itu kok pengen kursi randuwe duit, itu langsung saya tanya Mas, wes pengen kursi yang apa gitu. Alhamdulillah bisa per hari ini. bisa banget ya Mas ya. Bisa banget. Berarti cuman biasanya saya datang nih modal ngomong Mas Adi aku pengen kayaknya kursi gitu bisa Langsung Mas, Bisa. langsung alhamdulillah. Luar biasa. Mas Adi ini luar biasa, selain berjalan mebel saat berjalan dia juga loman orangnya itu. Nah, luman Mas, karena itu juga saya pengalaman Mas. Dulu saya waduh ya Allah, dan kita sangat miris sekali, Perjuangan Mas. perjuangan Mas. Perjuangan. Sehingga saya memposisikan diri saya waktu dulu itu seperti ini loh. Bisa nggak punya itu itu sangat-sangat kayak Tenan Mas, rasanya wong ra duwe diles-iles ya benar-benar jadi tahu Mas ya rasanya kalau orang nggak punya itu seperti apa, jadi paham ya. Pokok rumusnya Mas, kalau orang usaha itu 1 jujur, nomor 2 orang ngapusi. Padha ya Mas. Mantap ya, benar. Padha. Jujur orang ngapusi. Kalau masalah teknis keterlambatan Itu udah ya umum sih Mas ya. Iya, Itu permasalahan umum ya. penting nggak ngapusi. Biasalah teknis. Mas Adi, ini adalah contoh-contoh hasil karya Mas Adi ya Mas ya. Ya, itu Jadi ini adalah beberapa pesanan-pesanan yang sudah jadi, sudah tinggal menghantar atau tinggal memberesi finishingin. Ada kursi, ada beberapa kayak pintu. Terus ini kursi lagi. Oh ini stok kayu Mas ya? ya stok papan nih Mas. Ini buat papan stok buat lemari ya? Yaitu sampel lemari yang tahun kemarin masih ada. Oh ini juga pesanan pondok Mas Adi? Ya, itu 1 unit lemari 4 pintu. 1 unit lemari 4 pintu. Ini di depan ini adalah stok kayu. Karena cuaca juga lagi sering hujan, jadi lemarinya di stok kayu ditutupin. Stoknya sangat melimpah buat produksi lemarinya. Mulai dari papan-papan sampai balok-balok semua ada. Ini berapa kubik Mas Adi total? Kurang lebih Sementara adalah sekitar 30 kubikan. 30 kubik. Kita kebutuhannya sampai 200 kubik Mas. Ini juga kayu Mas Adi ya yang ditutupin ini ya? Ya iya toh Mas, mosok kayak ngono roti bolu ya ora mungkin kan. Jadi stoknya sangat melimpah buat produksi lemarinya. Di belakang adalah tempat finishing. Ini sementara ini Mas, baru jadi ini. Apa namanya braknya. Oh, ini biasalah kita perintis ulung. benar mantap. Ini bukan niat dibakar ini Mas, ini bersih-bersih ini. Bukan buat kayu bakar Mas Adi. Bukan. Ini buat finishing Mas Adi ya? Ya, di sini Tempat buat finishingnya. penghalusan, pengampasan.
Ini kalau seperti ini harganya bisa sampai berapa sih Mas Adi kira-kira Mas Adi? Ini dipan Mas Adi ya? Itu kita jual 8,5 juta Mas. 8,5 juta untuk dipannya ya? Ya, untuk dipannya, belum kasurnya. Ini adalah lemari-lemari hasil produksi Mas Adi. Model slide. Kalau seperti ini Mas Adi, ini berkisaran harga berapa Mas Adi? Murah ini Mas. Ini cuma 4,5 juta. 4,5 jutaan. Ya. Ini buat lemari baju atau lemari buat dekor? Lemari kitab Mas, pondok pesantren. Oh, buat pondok juga. Tapi dengan model terbaru, dengan model slide Ya. Mas Adi ya. Ini tinggal finishing gloss saja Mas. Tinggal apa namanya? Tinggal mempercantik ya. Ya, tinggal dimeling nih, email, dimelingin apa deh, dikilengin. Ini juga Ini namanya proses. toilet Mas. Meja rias. Oh, terima orderan meja rias juga Mas Adi. Ya. Meja rias. Ya ini baru tahapan apa? Tahapan prosesi, Proses apa namanya? baru Gosok. pengecetan awal ya. Pengamplasan. Pengamplasan. Ya. Ini apa namanya? Catnya putih ini mintanya ini. Minta Ya, walaupun wangi rengi, sepenting toiletnya putih. biar terlihat bersih ya. Jadi untuk video hari ini sekian dulu. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas Adi buat inspirasinya. Mungkin video ini tidak berguna, tapi paling tidak bisa menjadi hiburan ataupun buat motivasi buat kalian semua. Jadi silahkan bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.